Biarlah syair pujian ini bukan hanya kami ucapkan di bibir saja ya Tuhan, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu benar-benar boleh kami nyatakan cinta kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada kaum pria di tempat ini. Sampaikan kebenaran-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh selesaikan sebelum akhir hidup kami. Sehingga kami beroleh kepastian bahwa kelak kami boleh Kau terima sebagai anak-anak-Mu. Urapilah kami semua ya Bapa. Biarlah semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silahkan duduk. Shalom kaum pria di tempat ini. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara sore hari ini? Luar biasa capek atau luar biasa segar? Oh, luar biasa sumuk ya. Karena tentu banyak tamu atau kita pasti punya aktivitas dengan adanya budaya daripada Lebaran ini. Saya percaya ya, saudara di antara saudara pasti masih ada yang capek. Bahkan saat ini tidak semua bisa hadir karena tentunya ada kepentingan keluarga yang bisa dimaklumi. Tetapi puji Tuhan, seberapapun yang hadir, saya sangat berharap supaya kita, saudara semua dan juga saya, sama-sama benar-benar memiliki kehausan akan firman. Sehingga apa? Kalau Alkitab mengatakan bagai tanah kering, ya, yang merindukan air. Begitu disiram, airnya langsung diserap begitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu. Oh iya. Ibu enggak ada. Iya. Kok kebablasan ya saya ya. Berarti enggak ngantuk kamu pria. Ya. Ya saudara. Jadi saya mau beritahu bahwa ada satu fenomena atau gejala menarik dalam kehidupan kekristenan yang harus kita tangkap, kita sadari, dan kita tindak lanjuti, saudara. Apa itu? Kenyataan bahwa kebenaran firman itu sudah diberitakan begitu luas dengan cara-cara yang semakin hari semakin modern, ya. Banyak pembicara-pembicara yang luar biasa bisa menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan karunia-karunia yang diterima dari Tuhan. Dan juga banyak yang sudah mengikuti ya berbagai acara-acara kerohanian atau kegiatan-kegiatan kerohanian seperti retreat, KKR, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang aneh, saudara. Apa? Ternyata sebagian besar orang Kristen itu tidak mengalami perubahan, saudara. Enggak berubah, ya. Bahkan kalau mau jujur tidak merasa perlu berubah. Tidak merasa perlu. Ya. Pulang dari gereja bisa ditanya firmannya tadi bagaimana? Luar biasa. Saya diberkati, saya dilawat begitu. Tetapi hidupnya enggak berubah, saudara. Kan aneh, saudara. Pasti ada yang salah. Ya. Bahkan saya perhatikan bahwa sepertinya memang tidak menginginkan untuk berubah.
Kenapa? Pertanyaan yang bisa muncul adalah kenapa saudara? Kebanyakan orang Kristen bahkan termasuk para pria yang kita tahu adalah sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala dalam keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan istri dan anak-anak juga ikut enggak berubah saudara. Kenapa? Alasannya yang pertama saya temukan karena kebanyakan tidak menghayati mahalnya dan berharganya pengampunan dosa yang sudah diterima. Enggak menyadari betapa mahal dan berharganya pengampunan dosa. Sehingga apa? Kalau tidak menyadari, tidak mengerti, maka tidak mungkin menghayati. Kalau tidak menghayati, pasti tidak menghormati dan tidak menghargai karya salib Kristus. Pasti. Yang pertama itu. Yang kedua, karena merasa dosanya telah diselesaikan oleh darah Yesus. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa Kristus itu sudah menyelesaikan semuanya. Dengan kata lain, kita ketika menjadi orang Kristen tinggal menikmati enaknya saja. Maka tidak heran kalau dalam pujian ada syair yang mengatakan dia kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Kalimat itu enggak salah, itu benar. Tetapi dipahami secara salah. Mereka memahami kaya dalam pengertian hal-hal lahiriah atau hal-hal jasmaniah. Ini realitas saudara. Sehingga mereka sebenarnya kalau mau jujur itu merasa tidak membutuhkan Tuhan. Sejatinya begitu. Kecuali ketika menghadapi persoalan kehidupan, saudara. Ya, cari duit susah, utangnya banyak, nggak bisa bayar, keluarganya, istrinya nuntut cerai, iya kan? Kemudian masih lagi anaknya kena narkoba, macam-macam. Itu baru mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan. Tetapi dengan satu harapan, supaya Tuhan menolong dan membebaskannya dari segala persoalan pergumulan hidup yang dihadapi. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya kebanyakan orang Kristen memiliki orientasi atau fokus hidup yang salah. Fokus hidup dan orientasi kebanyakan orang Kristen adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, bukan Tuhan. Lah harusnya gimana Pak? Harusnya fokus hidup orang percaya yang benar itu Tuhan dan kerajaannya. Harusnya begitu. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, saudara, itulah sebabnya sedikit sekali, kalau saya tidak boleh katakan semua, sedikit sekali yang menyadari bahwa hidupnya harus berubah dan berjuang untuk terus berubah. Itu sedikit sekali, saudara. Kalaupun itu ada istilah tobat. Ya, apa? Istilahnya apa? Tobat kumat ya, tobat kumat, tobat kumat ya. Wah, dengar firman, bertobat, sadar, berubah sesaat. Besok kembali ke manusia lamanya. Kenyataannya begitu. Ini realitas yang harus kita sadari, kita tangkap dan kita sikapi dengan benar, saudara. Ya. Padahal kita tahu bahwa pengampunan dosa itu sangat mahal dan berharga. Makanya tema tadi yang ditulis di awal adalah mahalnya
dan berharganya pengampunan dosa. Ya. Pengampunan dosa yang saudara terima dari Bapa di surga itu sangat mahal, saudara. Kalau istilah kerennya itu mehong katanya gitu. Betul ya saudara ya? Tidak cuma mahal tapi mahal sekali. Kenapa? Karena tidak mudah bagi Allah Bapa ya untuk mengampuni dosa manusia, itu tidak mudah saudara. Jangan saudara bayangkan seperti saudara mengampuni orang lain yang bersalah kepada saudara. Saudara pikir gini, udahlah tak ampuni gak apa-apa lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya cepat selesai. Atau supaya saudara mikir, udahlah supaya hati saya gak ganjel lagi, saya ampuni aja lah. Ya. Kalau Allah Bapa memberikan pengampunan itu tidak seperti itu, tidak mudah saudara. Lah pertanyaannya gini, kenapa tidak mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa manusia? Bukankah Allah adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih? Bukankah Dia yang pegang kekuasaan tertinggi, maha kuasa? Sulitnya apa sih ngampuni? Harusnya kan begitu. Tetapi kenyataannya tidak mudah sejatinya. Dan kebanyakan dari kita tidak menyadari akan hal itu. Kenapa kok tidak mudah? Alasan yang pertama. Karena untuk pengampunan dosa harus ada alatnya. Harus ada perangkatnya. Harus ada dasarnya, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Pertanyaannya kan gini, maut itu harus dijatuhkan ke siapa? Itu pertanyaannya saudara. Harus ada yang jalani kan? Betul enggak? Harus ada yang jalani. Lah yang jalani itu siapa? Itulah sebabnya ketika Hawa pada awal penciptaan memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, lalu dimakan dan diberikan kepada suaminya, suaminya memakan buah itu juga. Allah tidak segera menyelesaikan persoalan dosa itu. Dengan kata lain, Allah tidak segera mengampuni Adam dan Hawa. Padahal apakah Allah enggak bisa? Ya udahlah Adam, Hawa, aku peringatin ya, besok lagi jangan dimakan ya. Kamu tetap aja di Taman Eden. Namanya itu diampuni saudara. Tapi enggak, tetap diusir dari Taman Eden. Amin saudara. Hubungan dengan Tuhan tetap putus. Kenapa? Karena tidak ada manusia lain. Adanya siapa? Adam, Hawa. Ya dia yang harus nanggung. Mahal, saudara. Berharga sekali pengampunan dosa yang kita terima itu. Kenapa Allah tidak bisa mengampuni? Karena akan melanggar hakikatnya sendiri, akan melanggar tatanannya sendiri. Di mana salah satu hakikat atau sifat daripada Allah adalah tegas dan adil, saudara. Tegas dan adil, kalau ada yang salah harus dihukum. Persoalannya seperti itu. Itulah kebijaksanaan Allah yang maha tinggi. Allah tidak mungkin menyimpang dari aturan dan tatanan yang ada dalam dirinya sendiri. Itu kita harus ngerti saudara. Itulah sebabnya pengampunan dosa yang kita terima sangat mahal dan berharga. Amin saudara. Alasan yang kedua, kenapa begitu mahal dan berharga? Karena dari pihak Allah Bapa, Dia harus memberikan putra kesayangannya, putra tunggalnya. Saudara, tentu kita tahu Allah itu kaya, sangat kaya. Dia memiliki segalanya kok. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan yang memilikinya. Kurang apa? Banyak malaikat-malaikat yang ada di surga mengagungkan Dia. Kurang apa? Tetapi tentu semuanya itu tidak
tidak seberharga putra tunggalnya. Dengan kata lain, putra tunggal Bapa, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus, pasti itu yang paling berharga bagi Bapak di surga. Amin saudara. Coba sekarang kalau saudara punya anak, saudara lebih berharga mana? Harta saudara atau anak saudara? Anak. Makanya kalau anak diculik, tebusan berapapun selama bisa diupayakan, diupayakan. Berharga. Begitu juga Allah Bapa. Jadi ketika dia menyerahkan putra tunggalnya yang mulia Tuhan Yesus, ya, untuk menjadi alat penebus dosa bagi manusia, itu sangat mahal harganya. Berharga sekali. Dan itu dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan putra tunggalnya. Amin saudara. Jadi bukan sekedar penyerahan nyawa atau nyawa yang dikorbankan. Kalau di dunia ini kita bisa melihat orang-orang tertentu bisa memberikan nyawanya untuk orang lain. Betul? Tetapi kita tidak pernah perhatikan kualitas hidup orang yang memberikan nyawa itu. Iya kan? Oh, didonorkan. Apanya? Salah satu organ tubuhnya. Kok didonorkan? Iya, kecelakaan meninggal kok. Ini masih bisa dipakai. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia putra tunggal Allah. Saudara, Allah semesta alam. Coba sedikit renungkan saja saudara. Itu dari pihak Allah loh saudara. Dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Sekarang dari pihak Yesus. Jelas harus ada perjuangan. Yesus diberikan sebagai penebus dosa, itu bukan berarti Yesus akan enak, akan nyaman. Dengan meninggalkan kerajaan surga datang ke muka bumi, bukan menjadi pangeran loh saudara. Bukan menjadi raja loh saudara. Bukan, tetapi harus berjuang saudara. Demi apa? Demi dosa saudara dan saya. Ya, makanya dia rela untuk lahir di kandang. Betul ya saudara? Kenapa saudara? Demi kita. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Dalam banyak hal, ya dikatakan disamakan dengan saudara-saudaranya. Disamakan dengan saudara dan saya. Jadi ketika Yesus ada di dunia itu 100% manusia. Versi kita. Amin saudara. Tidak beda, jangan saudara pandang Yesus itu versi manusia tipe lain. Yang dibekali dengan Allah Bapa dengan superioritas. Atau kekuatan-kekuatan tertentu. Supaya nanti kalau dianiaya, ya supaya nanti mengalami penderitaan. Bisa kuat, terus bisa bangkit kalau mati. Enggak saudara. Tetapi dia sama seperti manusia. Alkitab yang ngomong. Kalau saudara buka di Filipi 2 ayat 7, juga sangat jelas dikatakan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama. Dia juga lahir dari rahim seorang darah saudara. Betul ya saudara? Kan seperti itu saudara. Dia mengalami penderitaan, aniaya, penolakan, ya. Tetapi dalam kesemuanya itu dia harus berjuang untuk tidak berbuat dosa. Lah itu loh perjuangannya yang susah. Kita enggak nyadari itu, kita nerima enaknya kok. Pikir kita kan paket saudara, nerima enaknya. Berjuangnya mati-matian loh itu saudara. Coba kalau saudara dimaki-maki di jalan itu, apa yang saudara kerjakan? Kalau yang memaki-maki anak kecil pasti saudara tempeleng. Betul ya saudara?
saudara pasti balas kan? Tetapi Tuhan Yesus enggak balas saudara. Karena dalam kesemuanya itu dia tidak boleh berbuat dosa dan itu enggak sekali loh. Harus dijalani sepanjang hidupnya sampai dia bisa mati di kayu salib. Wah, itu tidak mudah saudara. Tidak mudah. Bisa berontak. Tuhan Yesus itu bisa berontak. Bisa loh. Tuhan Yesus itu jatuh. Itulah kenapa di Taman Getsemane dia berdoa sampai 3 kali. Karena apa? Karena dia lagi perang melawan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri. Kalau boleh cawan penderitaan ini supaya lalu daripadaku, jangan aku. Berat. Dikatakan pelohnya hampir seperti apa? Darah. Dan ini benar. Pernah saya baca artikel, diselidiki, memang kalau orang stres bisa seperti itu saudara. Itu benar dan ini sejarah loh. Ini bukan fiksi, bukan dongeng. Tuhan Yesus ada di muka bumi ini sejarah, fakta, kenyataan, pernah ada. Gitu loh saudara. Amin. Tetapi kenapa dia tidak berontak? Bukankah dia anak Allah? Coba kalau saudara anak bos. Datang ke satu tempat ada orang yang nyalai seperti kericuan di Jakarta kemarin. Jadi heboh perkara besar. Karena anak pejabat, bener enggak? Coba anak orang biasa, heboh enggak kira-kira? Enggak mungkin. Saudara coba, anaknya enggak usah pejabat, anak orang kaya lah. Ya, di jalan diganggu orang. Wah, orang tua saudara bisa marah itu. Bisa pakai tangan orang itu. Kalau perlu dikerjain orang itu. Betul enggak saudara? Anak ini bisa juga melaporkan ke orang tuanya. Kan begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia anak, sekalipun ini menandaskan, menegaskan, sekalipun Kristus Yesus itu anak Allah, ia telah belajar menjadi taat. Dia taat, dia nerimo, dia ikhlas. Taat terhadap apa? Terhadap apa yang telah dideritanya. Amin saudara. Dia taat, ya, dicambuk, dicaci maki, suruh mikul salib, dijalani semua kok. Dengan satu tujuan, dengan satu fokus, menyelesaikan rencana Bapak, melakukan kehendaknya sampai di garis finish, sampai finishing well, menyelesaikan dengan baik. Luar biasa, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Lah ini harus kita ngerti. Yang ngerti saja susah menghayati saudara. Apalagi kalau saudara enggak mau ngerti, enggak mau tahu. Padahal rata-rata kita itu kalau jujur enggak mau tahu. Ngapain Pak mikir-mikir kayak gitu? Nganggur apa? Dan kita merasa nyaman-nyaman saja, fine. Enggak merasa stres, enggak merasa khawatir dengan keberadaan kita anggap semuanya sudah selesai dan kita tidak merasa kalau kekristenan kita itu di bawah standar. Enggak merasa, rasanya biasa, wajar. Itulah tipuan kuasa gelap, kewajaran anak dunia. Kita itu semua hidup dalam kewajaran anak dunia yang dipandang wajar oleh orang-orang di luar sana. Ngapain kamu ke gereja datang ke komisi pria aja kayak nganggur, kurang kerjaan. Kan ke gereja minggu sekali sudah cukup. Jangan sok suci lah, yang wajar-wajar aja. Jangan fanatik-fanatik lah. Amin saudara. Kenyataannya tuh seperti itu. Ibadah datang, ibadahnya jam 7 ya, 7:15 lah. Enggak apa-apa, wajar. Mana ada yang enggak terlambat, tuh malah Bu Gembala juga terlambat loh, malah nunjuk-nunjuk. Iya kan? Kan enggak apa-apa, wajar. Nah itu loh, kewajaran anak dunia itu kayak begitu saudara. Padahal kita itu mau datang kepada siapa atau kalau ke gereja? Allah yang saudara katakan sebagai maha besar,
maha mulia. Pertanyaannya saudara ngomong gitu tuh sadar atau enggak saudara? Halo? Kaum pria sadar enggak? Lah kalau sadar ya udahlah. Kalau dulu ibadah pria ini 5:30 barangkali belum pulang kantor yang kerja. Sekarang dilorotlah jam 6 saudara. Ya terlambat. Memang jatahnya suka terlambat saudara. Mbok mau diundur jam 7 ya terlambat. Dulu namanya doa Pondok Daud itu jam 6 yang datang sedikit. Kita pikir oh iyalah mungkin masih kerja. Sekarang diganti doa malam jam 7. Harusnya kan sudah pulang saudara. Yo yang datang sedikit. Karena fokusnya memang enggak ke situ. Orang kalau fokusnya enggak ke situ kan enggak bisa saudara. Saudara main catur, ya, kalau fokusnya enggak di catur itu yo kalah saudara. Bener enggak saudara? Iya, saudara tuh fokusnya bukan Tuhan kalau mau jujur. Tapi pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kalau suruh datang gitu, wah ya susah. Padahal memang itu enggak enak. Memang itu susah, tetapi kita lihat ya, imam besar kita yang mulia Tuhan Yesus dia taat dari apa yang dideritanya. Saudara itu tinggal nerima enaknya. Ibarat anak itu tinggal ngelanjutin usaha orang tuanya. Loh kok ya ora serius. Saudara bisa ngomong apa terhadap anak seperti itu? Mesti saudara ngomong Nah, sekarang saudara ini anak Allah loh. Saudara kebangetan atau kebangetan saudara. Saudara sendiri yang ngerti. Amin saudara. Sekarang yang kedua, kenapa Allah Bapa tetap memberikan pengampunan walaupun itu mahal dan berharga? Yang kedua, dia mau agar manusia yang telah menerima pengampunan itu mau hidup memuliakan dia. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli melalui apa? Darah Yesus. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita yang sudah dibeli, yang sudah ditebus, yang sudah menerima pengampunan dosa, hidup kita ini harus memuliakan Allah, saudara. Dikatakan dengan tubuhmu, artinya segenap hidup kita. Ya. Pikiran kita harus harmoni, harus searah, harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Perkataan kita, tindakan, perbuatan, dan sikap atau reaksi hidup kita itu harus sesuai yang Bapa ingini. Itu baru kita memuliakan Allah. Tetapi kalau kita ngomong seperti ini, rasanya kok jauh. Kenapa? Karena kembali ke awal tadi, menghayati saja belum kok. Bagaimana bisa menghidupi? Nah, melalui kebenaran malam ini saya ajak supaya kita betul-betul mau menghayati saudara. Amin saudara. Lalu yang terakhir, kalau gitu apa yang harus kita lakukan Pak? Yang harus kita lakukan apa? Untuk mengingat bahwa pengampunan dosa itu sangat mahal dan berharga. Yang pertama, kita menghayati mahalnya dan berharganya pengampunan dosa. Kita harus belajar menghayati. Susah atau susah saudara? Susah. Orang yang tidak punya duit coba saudara menghayati seolah-olah saudara punya duit. Susah. Betul ya saudara? Sebaliknya orang yang uangnya banyak suruh menghayati seakan-akan dia enggak punya uang. Susah apa enggak? Susah. Wes piah pioh nyah nyoh sak sok. Ndak mikir. Makan asal bisa makan sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya sisa. Nggak mikir di luar sana tuh banyak yang nggak bisa. Karena apa? Nggak menghayati. Betul saudara?
Pak, kalau gitu caranya menghayati bagaimana berharganya dan mahalnya pengampunan dosa itu gimana, Pak? Saudara harus tanamkan di pikiran saudara bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu firman Allah yang hidup. Artinya apa? Kejadian kematian Kristus di kayu salib itu saudara rasakan sebagai kejadian saat ini. Saudara harus melatih itu. Seakan-akan belum lama. Seakan-akan masih viral di medsos, saudara. Saudara harus belajar itu pelan-pelan. Itu susah sekali. Susah sekali. Kalau tangga barangkali ribuan anak tangga. Sehingga ketika saudara berusaha menghayati baru satu step, satu anak tangga enggak kerasa, saudara. Saudara baru dapat 10, kelihatannya kan 10, tetap belum kerasa. Dibandingkan ribuan kok. Betul enggak saudara? Saudara enggak kerasa. Tetapi ketika saudara berhenti menghayati itu, tadi saya cerita ke Pak Sarwadi, saudara mundur. Bukan tetap di anak tangga ke-10, mundur ke-5. Saudara tetap enggak update lagi, mundur ke 0 saudara. Itulah kehidupan kerohanian. Ini loh, apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh, kita harus ngerti benar ini. Jangan sampai satu saat nanti kita kecewa dan gak ada obatnya, itu masalahnya. Kalau masih ada obatnya kan gak masalah saudara. Amin saudara. Jadi caranya menghayati. Saudara kalau ada yang viral di medsos tanpa sadar, sebetulnya saudara tuh menghayati loh. Dari cara bicara saudara ke orang, ya, saudara beritakan itu, ya. Kemudian apa? Saudara mengomentari itu. Pernah enggak saudara mengomentari kematian Yesus? Jujur, enggak saudara. Pernah enggak saudara memberitakan kematian Kristus? Enggak saudara. Tapi kalau yang viral, tadi sore saya lihat ada lalu muncul di HP, pemain sinetron siapa itu meninggal, gageh-gageh dilihat di tombol. Ya, setelah itu diceritakan, di forward, sempat itu loh, forward kayak begitu. Bukan gak boleh, tetapi kalau untuk Kristus yang sudah mati buat saudara, apa yang saudara sudah kerjakan? Itu pertanyaannya. Yang diminta gak banyak sih. Betul saudara? Apalagi bagaimana cara kita menghayati mahalnya dan berharganya pengampunan dosa? Melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus saudara. Makanya Alkitab mengatakan kita harus sering melakukan yang namanya perjamuan kudus. Coba saudara dengarkan kalau ada perjamuan kudus di tempat ini. Ayat Alkitab yang mendasari 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya mengatakan apa? Kalimatnya kan mengatakan ya, ketika kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu itu memberitakan kematianku dan menjadi peringatan akan aku. Artinya apa? Menjadi peringatan akan aku tuh elengo. Aku ini loh yang mati buat you, elengo. Selain itu memberitakan kematianku, beritakan ke sono-sono. Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Caranya apa? Saya sudah tua, melalui hidupmu. Lah kita enggak nyadar kayak gitu, tapi Kristennya bertahun-tahun. Berapa lama Pak jadi orang Kristen? Berapa ya? Saya bertobat tahun 78 Pak, hitung sendiri Pak. Kalau kamu? Saya sejak dari lahir Pak. Wow keren, bangga. Namanya siapa? Petrus Pak sekarang. Iya kan saudara? Labelnya Petrus ya. Harusnya dalamnya Kristus, tapi dalamnya keris saudara. Nyogrok sana, nyogrok sini. Amin saudara. Nah itu kita harus sadari benar saudara. Nah caranya begitu.
Jadi nanti setiap perjamuan kudus yuk kita ambil sikap yang benar saudara. Kalau ada yang belum beres kita bereskan dulu dengan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh, kita hayati, wah ini ada orang yang berkorban untuk aku. Pasangan hidupku aja belum tentu mau. Yesus berkorban untuk aku. Aku harus beritakan ini. Ya, kalau bisa sampaikan kebenaran firman sampaikan. Kalau enggak lewat hidup saudara. Amin saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengingat mahalnya dan berharganya pengampunan dosa. Kita harus kooperatif. Saudara tahu namanya kooperatif? Kerja sama. Ya, namanya karya penebusan, pengampunan dosa. Pasti ada yang mengampuni, ada yang diampuni. Ada yang ditebus, ada yang menebus. Berarti melibatkan dua pihak. Bukan satu pihak saudara. Bukan dari Kristus saja. Bukan dari Allah Bapa saja. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen. Kita sudah terikat dalam satu perjanjian yang tidak bisa lepas. Kita sudah mengikatkan diri kita dalam sebuah perjanjian ilahi saudara. Jadi kalau Yesus sudah mengangkut dosa manusia, seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, itu yang dihapus oleh Tuhan Yesus itu dosa kita. Tetapi di tubuh, di dalam diri kita ini masih ada natur atau kodrat dosa. Natur atau kodrat dosa itu apa Pak? Natur atau kodrat dosa itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan itu sudah dimiliki sejak kita kecil. Anak kecil itu gak perlu diajarin untuk bohong, dia bisa bohong kok. Betul ya saudara? Lah itu kenapa bisa begitu? Karena ada natur. Saudara tuh terkadang gak mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi nyatanya saudara kerjakan. Setelah saudara lakukan, saudara kecewa. Bener ya? Kok iya ngene meneh to ya? Jane aku wis emoh tenan. Sakjane. Betul enggak saudara? Kenapa bisa begitu? Karena ada natur dosa. Bahasa Alkitabnya manusia lama. Nah ini harus kita perjuangkan untuk kita matikan. Kedagingan, keinginan, kesenangan, hasrat, ambisi, itu harus kita matikan. Apalagi kalau sudah usianya agak lumayan lanjut, udahlah gak perlu kepengen apa-apa. Ya saudara, bukan berarti ngajarin gak semangat, bukan. Tetapi faktanya begitu saudara. Kita harus sadar bahwa tiket kita itu gak lama saudara. Ya, aduh, kalau keberangkatannya cepat sih nggak masalah ya. Tadi saya juga cerita sama Pak Steve sama Pak Starwodi. Kalau nggak di-delay, kalau pesawat langsung jam 5 berangkat jam 5 nggak masalah. Masalahnya itu kalau di-delay. Dan di-delay saudara nggak dapat snack, nggak dapat minum. Saudara harus berbaring di rumah sakit. Lah saudara siap enggak itu? Pertanyaannya sederhana itu. Jangan saudara sombong, merasa enggak sakit, merasa gagah. Aduh, saya habis bertemu orang usia 57 tahun aja. Ya, pendarahan sampai berbulan-bulan saudara. Badannya tinggal 30 berapa kilo itu. Bayangin saudara. Siap enggak? Pak, jangan mikir elek atau Pak? Loh, ini bukan mikir elek saudara, ini kita tuh ngajarin siap kok. Lah saudara pilih siap atau pilih enggak? Karena itu saudara enggak bisa tanggung sendiri. Kalau terjadi, saudara tuh nyusahin orang lain saudara. Amin saudara. Benar ya saudara ya? Maka kita harus berjaga-jaga. Gitu loh saudara. Harus kooperatif. Maka segala bentuk dosa sampai yang halus sekalipun, yang seringkali tidak kita sadari sebagai kemelesetan atau tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, itu harus kita buang saudara. Ya,
Yang kecil-kecil cuma sekedar sampai mana, ndawong. Padahal masih di sana, Solo Baru. Mau ke gereja sampai mana? Ndawong. Itu meleset. Itu namanya reaksi dosa. Itu juga harus dimatikan. Ya. Pikiran-pikiran yang tidak senonoh, nyeliwer malah dikasih dikasih tempat dan mati. Kan nganyel gitu saudara, harusnya kan dibuang, enggak saudara. Lah makanya untuk saat teduh susah ya, enggak nyambung-nyambung, enggak konek-konek ya kan. Karena pangkalannya bukan Tuhan. Pangkalannya selera hidup saudara. Iya kan? Maka pangkalan kita, selera hidup kita itu harus kita matikan dan pangkalan itu harus kita ganti dengan pangkalan Tuhan. Yang kita ingini hanya Tuhan saja. Kalaupun kita harus berjuang, harus bekerja, harus melakukan ini itu demi Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah lalu kita lihat saudara, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Natur atau kodrat dosa tadi bisa kita matikan benar-benar dan kita benar-benar mengenakan kodrat ilahi. Kalau saya mengatakan kodrat ilahi, saudara jangan mikir mulu-mulu saudara. Tetapi pahamilah ini dengan benar. Maksudnya ketika segala gerak perasaan pikiran, ya, perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sikap selalu tepat, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu maksudnya mengenakan kodrat ilahi. Dan itu tidak bisa sekaligus tetapi bertahap saudara. Bertahap. Yang mana saudara harus perjuangkan dalam hidup ini. Amin. Yang ketiga, bagaimana? Kita harus hidup hanya bagi Dia. Maksudnya hidup kita ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan egosentris, tetapi teosentris. Pusatnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk memuaskan hati Tuhan. Untuk membahagiakan Tuhan. Saudara coba bayangkan. Siapa sih saudara dan saya? Kalau sampai kita itu diperkenan dan kita bisa membahagiakan Allah yang maha besar. Tentu kita menjadi orang-orang yang sangat berharga dan dikasihi Tuhan. Dan saudara tidak perlu pusing-pusing ketika saudara menyukakan hati Dia, menyenangkan hati Dia. Dia Allah yang maha besar. Masa Dia akan biarkan saudara menderita? Saudara tidak perlu minta, Tuhan pasti kasih. Saudara tidak perlu berdoa supaya sembuh, pasti Tuhan sembuhkan saudara. Kenapa? Karena saudara sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Dan Tuhan itu disenangkan. Ya. Kalau ada orang yang bisa menyambut dan bersalaman dengan Bapak Presiden ketika berkunjung ke kotanya, tentu dia senang. Apalagi bisa memberikan cendera mata. Ya. Oh ternyata dia pandai melukis, dilukis, dikasihkan, bangga. Ya, lukisannya bisa dipajang di sana. Itu baru menyangkut seorang kepala negara. Ini Allah yang maha besar loh saudara. Dan kesempatan kita sama loh saudara. Yang kaya, yang berduit banyak, yang sehat, yang gagah, belum tentu bisa menyukakan hati Tuhan. Amin. Tetapi saudara barangkali orang biasa, sederhana, ya bukan orang kaya, saudara lemah. Ya, saudara bukan orang ganteng, tetapi dalam hidup saudara, saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena yang saudara kerjakan kepentingannya, ambil bagian dalam pekerjaannya. Betapa hati saudara itu harusnya
bangga. Dan ini harusnya saudara kejar sehingga menjadi perjuangan satu-satunya dalam hidup saudara. Tahu enggak kalau Bapak Presiden dikasih karikatur gambarnya itu dipajang, enggak mungkin dibuang. Betul saudara? Entah di istana, entah di kamar, entah di ruangan mana, pasti. Saya percaya. Apalagi Allah Bapa yang maha bijaksana, yang mengasihi umatnya. Ya, ukupan saudara sampai ke surga, saudara diperhitungkan. Nama saudara dicatat di kitab kehidupan saudara. Ya, hidup saudara di bumi pasti dipelihara. Saya pastikan gak mungkin diterlantarkan saudara. Karena saudara menjadi alat bagi Tuhan dan kerajaannya. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, penting sekali bagi kita untuk memahami betapa mahal dan berharganya pengampunan dosa. Supaya apa? Supaya kita mau terus berjuang untuk berubah sepanjang hidup ini. Saudara mau berubah? Bener nih, bener ya, berubah. Kalau memang ragu-ragu jangan ngomong dulu saudara. Tapi kalau memang mau berubah, berubah. Ini realitas kekristenan. Ayo kita maju bareng-bareng. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Ya, amin. Pemain musik bisa maju, kita pujikan satu pujian supaya Tuhan pulihkan kita ya. Pulihkan aku Tuhan. Saudara, jujur dari dalam hati saya yang paling dalam, saya rindu komunitas pria ini bisa terus bertumbuh di dalam kerohanian. Ya, jadi saya tidak bosan-bosannya ngulang-ngulang pengajaran-pengajaran yang benar saudara. Kebenaran yang murni, ibarat susu itu susu murni, belum dikasih coklat, belum dikasih apa-apa saudara. Memang kadang-kadang rasanya kurang ya saudara, tapi itu mendewasakan rohani kita. Amin, terimalah dengan ikhlas ya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Dari awal mari bangkit berdiri. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Sekarang
kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan dengan sungguh, yang kuingini, Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. inilah kerinduan kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta Yang kami ini di dalam hidup ini. Keindahan-Mu Tolong kami Tuhan, mampukan kami. dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku, Di mataku Engkau termulia. terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan, Engkau menegur kami supaya kami terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih, kami mau berubah ya Bapak. Tolonglah kami, berikan kami kesanggupan. Kami mau terus bertekad untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk membangkitkan gairah kami akan haus firman-Mu. Tolonglah kami, sempurnakan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati apa yang menjadi pergumulannya. Engkau sertai kemanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau berkati. Engkau beri kekuatan, bahkan Bapa yang lemah terus Kau pulihkan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang menghadapi berbagai persoalan, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan, dan jika sebentar ibadah ini berakhir, kami pulang. Engkau kiranya menyertai kami sampai di rumah. Dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara pulanglah, bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih kemurahan dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai kelak Tuhan datang yang kedua. Terimalah di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati katakan bersama. Amin.